Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Semoga selalu sehat ya dan juga diberikan kelancaran deh dalam semua aktivitasnya setiap hari. Teman-teman, hal yang menarik di perpolitikan Indonesia adalah ketika Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri secara terang-terangan memerintahkan kepada seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini tentu mengejutkan semua pihak karena langkah PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo rupanya semakin terang-terangan. Di sisi lain teman-teman, ini koalisi Pak Prabowo yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 yaitu Pak Jokowi rupanya agak panas dingin. Kalau misalnya PDIP jadi masuk ke koalisi, maka posisi Pak Jokowi tentu akan semakin teman-teman terkikis, semakin terpinggirkan. Bahkan para wartawan pun langsung menciduk teman-teman Pak Jokowi, langsung menanyakan gimana respon Pak Jokowi. Dari video yang saya lihat ada ekspresi kekecewaan, ada ekspresi ketakutan dan juga kemarahan dari wajah Pak Jokowi. Walaupun ya kata-katanya yang keluar dari pernyataan Pak Jokowi ya itu oke, fine saja, tapi memang raut wajahnya tidak bisa disembunyikan. Nah teman-teman, apakah ini abolisi dan juga amnesti itu memang menjadi syarat dari Ibu Megawati untuk mendukung pemerintah untuk masuk koalisi? Apakah memang teman-teman itu adalah transaksi politik? Nah ini tentu bakal sangat menarik untuk kita simak. Dan kajian online sudah mengumpulkan berbagai informasi-informasi yang bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Semua terkait apakah abolisi, amnesti itu sengaja diberikan oleh Pak Prabowo untuk menarik simpati, menarik hati dari para lawan politiknya. Kita simak teman-teman video. Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani mengucapkan terima kasih atas sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam Kongres ke-6 Partai di Nusa Dua Bali Convention Center Sabtu lalu. Meski PDI Perjuangan menyatakan sikap tidak memposisikan diri sebagai oposisi maupun koalisi, namun PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Apabila kebijakan Presiden Prabowo ada yang menyimpang dari aturan dan norma-norma hukum, PDIP akan menggunakan sikapnya sebagai penyeimbang. Ahmad Muzani mengucapkan terima kasih atas sikap Ketua Umum PDI Perjuangan yang telah memberikan dukungan terhadap roda pemerintahan. Itu yang diungkapkan oleh Bu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya. Dan itu kami bersyukur, berterima kasih kepada bentuk dukungan yang diberikan oleh Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Oke, cukup ya. Terima kasih ya Pak. Perintah Megawati agar kadernya mendukung pemerintahan Prabowo sempat diungkapkan oleh sejumlah kader partai. PDI Perjuangan akhirnya secara resmi menyampaikan sikap mereka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa partainya adalah penyeimbang pemerintah. Dijelaskan oleh Megawati dalam pidatonya di Kongres 6 PDIP di Bali, Nusa Dua Convention Center pada Sabtu 2 Agustus, partainya akan menjaga arah pembangunan nasional demi kepentingan rakyat. Di sisi lain, PDIP akan mendukung tiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Lebih lanjut disampaikan Megawati bahwa PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap tiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, serta hukum yang berkeadilan. Megawati pun mengajak seluruh kader PDIP untuk menjaga peran strategis partai dalam wajah demokrasi Indonesia. Ia lantas menerangkan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak mengenal istilah oposisi atau koalisi. Hal inilah yang kerap disalahpahami oleh orang banyak. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak kuasa menahan haru saat Hasto Kristianto tiba di arena Kongres PDIP. Mega yang sedang berpidato sempat terdiam sejenak dan mengusap air matanya.
Setelah beberapa lama terdiam, Mega pun mengucapkan syukur atas kembalinya Hasto ke PDIP. Tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan, harus teguh, harus setia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku sedih melihat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Megawati menyinggung Presiden Prabowo bahkan sampai turun tangan dalam perkara yang ditangani KPK. Kalau saya maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi pemberantasan korupsi. Coba toh, kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir. Kan aneh, saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan sikap politik partainya di pemerintahan Prabowo Subianto. Mega bilang PDIP akan mendukung kebijakan selama berpihak pada rakyat. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Berpihak kan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran. Terkait Tom Lembong, terkait Tom Lembong, Pak, dapat abolisi dari Presiden, tanggapan Bapak seperti apa? Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Termasuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak? Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Kalau melihat waktunya ini kan prosesnya setelah vonis dari mendapat pengampunan di Agustus itu gimana, Pak? Pandangannya? Ya, ditanyakan ke Presiden. Pasti melewati proses yang bertahap ya, Pak? Ya, semuanya yang namanya pemerintah, Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik. Saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan. Apakah ada pembicaraan dengan Pak Jokowi sebelumnya? Pak, ya terkait sebelum memberikan keputusan ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya. Pak, kemarin kan setelah ini diberikan, Bu Mega menginstruksikan untuk mengikuti semua pemerintahan Pak Prabowo. Gimana Pak pandangannya? Ya, setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri. Artinya hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap baik-baik saja seperti apa, Pak? Baru aja beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbak Citro sampai jam 12 malam. Tidak ada pembicaraan soal itu ya Pak? Bicaranya soal PSI kemarin. Kalau hari ini kan ada Kongres PDI,
pribadi mohon tanggapan dulu. Nah itu internal partai. Kemarin itu Pak Sofian Effendi, Sofian Effendi yang ex rektor UGM juga menjalani pemeriksaan terkait kasus gugatan. Ya tanyakan ke penyidik Polri, tanyakan ke sana. Itu teknis. Kemarin Ya teman-teman, barusan kita sudah menampilkan berbagai informasi-informasi terkait ya polemik teman-teman, abolisi dan juga amnesti yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada dua tokoh politikus, salah satunya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini disebut-sebut oleh banyak sekali pengamat memang adalah cara langkah strategis, langkah jitu, langkah jenius Pak Prabowo untuk menarik hati Megawati, salah satu lawan politik terberatnya. Karena kita tahu teman-teman, di Pilpres selanjutnya mungkin saja kongsi Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi akan pecah, sehingga Pak Prabowo juga harus mencari sekutu-sekutu baru yang mempunyai kekuatan atau porsi yang sama kuat dengan Pak Jokowi. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari pidato kemarin Ibu Megawati Soekarno Putri, di sini jelas-jelas Ibu Megawati memerintahkan kader-kadernya untuk mendukung penuh semua program-program Pak Prabowo. Hanya kalau misalnya memang dirasa ada beberapa hal yang kurang, langsung bisa untuk dievaluasi, diberikan kritik dan juga saran. Jadi tidak ada lagi teman-teman ya ini oposisi yang menolak berbagai program-program Pak Prabowo. Sudah sangat jelas teman-teman arahnya koalisi yang memang walaupun sulit dibangun teman-teman, tapi jalannya, roadmapnya sudah sangat terlihat. Yang agak miris ya ini Pak Jokowi teman-teman. Pak Jokowi sekarang sudah tak punya kendaraan politik. Jadi kalau misalnya ditinggalkan oleh Pak Prabowo, ya jelas Pak Jokowi posisinya akan makin sulit. Bahkan partai besutannya PSI yang ini Kaisang juga menjadi ketua umumnya, juga memang belum berhasil menembus Senayan untuk melewati parliamentary threshold. Jadi ya Pak Jokowi bakal makin susah, apalagi kalau misalnya teman-teman ya Mas Gibran juga didepak dari posisinya sebagai wakil presiden. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Gimana? Kalian punya pendapat yang lain kah? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.